Ayo, silakan. Kita sebentar saja, nanti istirahat ya. Jam 12 sekalian, nanti ada jeda-jeda gitu ya, biar fokusnya kembali lagi. Oke, yang tidak ada halangan silakan on kamera, gitu ya. Nanti kalau off kamera semua nular nanti. Bisa ngomong sendiri nanti jadi ini. Oke, baik. Kita mulai dari hari ini kita akan membahas apa itu kombinasi bisnis ya. Nah, kita bicara kombinasi bisnis. Berarti kata kuncinya bisnis. Ya. Bisnis itu suatu, kalau kita bilang itu usaha atau operasional. Makanya rangkaian suatu proses atau aktivitas untuk menghasilkan, intinya menghasilkan pendapatan ya. Jadi menyediakan barang atau jasa, kemudian menghasilkan penghasilan ya, penghasilan. Bisa penghasilan dari penjualan atau penghasilan dari investasi atau itu bisnis. Jadi kalau teman-teman beli toko, nah kalau yang dibeli apakah itu aset atau bisnis? Ya kalau tokonya itu yang dibeli itu adalah tadi rangkaiannya, semua prosesnya itu adalah bisnis ya, kombinasi bisnis. Tapi kalau yang dibeli cuma asetnya ya berarti ya cuma beli aset tetap gitu ya. Nah, intinya teman-teman ketika bicara kombinasi bisnis itu kita bicara mengenai transaksi. Jadi transaksi istilahnya kalau di sini pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Atau definisi lainnya mencakup penggabungan. Jadi ada dua unsur di sini. Ada kata penggabungan atau pengendalian. Penggabungan itu berarti kita A dan B, ya A bergabung ke B, jadi menjadi B. Jadi B-nya jadi lebih besar. Itu artinya pengendalian itu berarti gini. Ini A beli sahamnya B. Jadi masih A masih ada, B masih ada, tapi B ini berada dalam kendali A. Jadi ini nanti parent sama subsidiary. Itu juga bagian dari kombinasi bisnis. Itu skema yang pertama. Atau penggabungan. Penggabungan itu artinya A, jadi B bergabung ke A, jadi B-nya sudah nggak ada, yang ada cuma A. Nah, itu namanya merger. Jadi B-nya terus kemudian membubarkan diri ya, itu namanya merger. Jadi B melebur ya, A membeli semuanya B, jadi B itu kemudian dibubarkan, nah itu juga termasuk merger. Itu juga bagian dari penggabungan ya, penggabungan merger. Atau bagian dari kombinasi bisnis juga sama, A bersatu dengan B menjadi C. Jadi dua-duanya bubar, kemudian menjadi C. Itu namanya konsolidasi. Nanti kita bahas ya. Namun di pertemuan ini kita fokus ke yang merger teman-teman, ke yang ini. Jadi contohnya yang pertemuan satu itu adalah ketika ada A mengakuisisi B, B itu dibeli semuanya, berarti setelah dibeli dibubarkan. Jadi tinggallah A yang menjadi gede. Itu namanya merger. Jadi kita nanti fokusnya ke yang itu, yang akan kita bahas contoh soalnya. Oke, apa sih motivasinya? Apa teman-teman? Teman-teman kenapa pengen membeli perusahaan lain? Kenapa teman-teman kepengen bergabung dengan perusahaan lain? Apa tujuannya? Kira-kira? Biar ruginya ditanggung sendiri. Oke. Silakan tadi yang lain. Boleh. Terus? Memperbesar jangkauan, Pak. Nambah laba. Hemat biaya, Pak. Nah, hemat biaya. Intinya pokoknya supaya kita menjadi lebih gede. Kita sudah punya perusahaan A nih, bergerak dalam bidang jual mobil. Terus kita pengen berkombinasi, pengen misalnya ini B sama-sama jual mobil. Nah, kita pengen membeli B, mengakuisisi B. Ini kan kombinasi bisnis. Kita pengen membeli B. Kenapa tujuannya? Supaya tambah lebih gede tadi, menghasilkan lebih banyak dan sebagainya. Kenapa harus membeli? Bukannya bisa mendirikan sendiri, bisa membuat sendiri. Nah, kalau beli langsung jadi menghemat biaya. Maksudnya menghemat biaya tidak mulai dari nol. Ini sudah beli, B sudah punya pasar, sudah punya market, kita beli. Atau dari risiko kegagalan.
karena sudah beroperasi ya lebih resikonya lebih kecil lah dibanding harus mendirikan dari awal lagi gitu ya, membuat yang dari awal lagi, cabang dari awal lagi misalnya. Apalagi kalau kita pengen beda bisnis gitu ya, kita jual mobil pengen beli perusahaan asuransi misalnya, pengen bergerak atau diversifikasi usaha gitu ya. Nah, atau ini mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Maksudnya gimana? Ya tadi mendingan lebih baik beli jadi sudah langsung beroperasi daripada mendirikan usaha baru harus mulai dari nol, nggak langsung bisa beroperasi. Nah, itu contohnya. Atau itu tadi menghindari pengambilan oleh perusahaan lainnya. Kalau nggak kita beli, B bisa dibeli oleh perusahaan lain, ya nggak? Atau sebaliknya malah kita yang dibeli, ya nggak? Malah A yang dibeli gitu. Jadi itu contohnya persaingan usaha lah. Terus memperoleh aset berwujud itu salah satu tujuannya juga, atau alasan lain, misalnya untuk meningkatkan citra, image, prestis, gitu ya. Itu contoh lain. Nah, ini teori-teori teman-teman ya. Nanti fokus kita sebenarnya di akuntansinya, di perhitungannya. Ini contoh-contoh, nanti bisa dipelajari. Yang paling baru itu Gojek sama Tokopedia di 2021. Ini merger atau bukan ini? Gojek Tokopedia itu. Nanti kita lihat. Nanti bedanya merger, konsolidasi, sama akuisisi nanti apa. Jadi kalau kombinasi bisnis di soal ini, itu perkenalkan ada 3. Ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi. Ini bentuknya. Ya. Jadi kalau akuisisi itu, contohnya, akuisisi itu pengambil alihan. Jadi teman-teman tidak harus 100% ya akuisisi itu ya. Bisa 70%. Intinya pengendaliannya beralih. Jadi makanya akuisisi itu misalnya ini A mengakuisisi B. Misalnya 70%. B enggak dibubarin, B masih ada, masih beroperasi, tapi B di dalam kendali A. Jadi ini A menjadi parent, B menjadi subsidiary. Itu kendali, ya, pengambil alihan, akuisisi. Kalau merger itu ini. Salah satu perusahaan itu menggabungkan diri. Jadi A dan B, A itu yang induknya, yang pokoknya, B kemudian dibeli oleh A, dibeli semuanya, kemudian digabungkan ke A, B-nya bubar. Itu namanya merger. Menjadi bubar. Jadi A dan B, B-nya hilang, ya, menjadi lebih gede A-nya. Jadi itu namanya merger. Kalau konsolidasi, jadi itu A dan B menjadi C. A dan B sudah tidak ada lagi bubar, yang ada cuma C. Contoh Bank Mandiri. Mandiri itu hasil konsolidasi dari beberapa bank. Di BBD, BDN, Bank Eksim, Bapindo, semuanya melebur, bubar semua melebur, tinggallah Bank Mandiri. Itu konsolidasi. Ada Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima, ini jadilah Bank Permata. Seperti itu. Kalau merger contohnya ini kayak Vodafone sama manajemen, ini manajemen hilang kalau nggak salah. Nanti dilihat. Pokoknya kalau merger itu salah satunya masih ada, yang satu hilang gitu ya. Nah, itunya merger. Nah, itu teman-teman ya, itu untuk dari kombinasi bisnis. Kalau Tokopedia sama Gojek bersatu menjadi Goto, itu apa? Apakah merger, konsolidasi atau akuisisi? Akuisisi sepertinya, Pak. Siapa yang mengakuisisi? Merger ya, Pak. Itu lebih ke konsolidasi sih, Pak. Kalau konsolidasi kan bubar kan? Gojeknya bubar nggak? Gojeknya bubar nggak? Tidak, Pak. Gojek sama Tokopedia bubar nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi gini loh, ini Gojek, ini Tokopedia, Topet ya, Topet Tokopedia, menjadi grup, membentuk kerjasama, membentuk grup, saling menggabungkan sahamnya, saling menggabungkan modalnya, menjadi Goto. Goto.
Nah, Goto ini grupnya. Goto itu nanti akan membawai Gojek, Tokopedia, dan membawai Go Finansial. Goto Finansial. Ada 3 jenis usahanya. Goto ada CEO-nya sendiri, Gojek ada CEO-nya juga, Tokopedia ada CEO. Ini lebih kemana, teman-teman? Akuisisi, Pak. Sisi sepertinya Pak. Loh, siapa yang mengakuisisi? Konsol ya Pak. Yang Merger, CEO Pak. Goto. Jatuhnya lebih ke konsolidasi sih, Pak. Karena ada baru. Ada baru Goto gitu ya. Iya, dan CEO-nya udah sendiri gitu. Tapi Gojek sama Tokopedia nggak bubar soalnya. Ya nggak? Nah, ini modifikasi teman-teman. Jadi bentuk dari makanya sebelum kita menentukan, kita harus tahu detailnya seperti apa. Nah, ini untuk diskusi saja sebenarnya. Ini agak ada dalam prakteknya memang kadang tadi dimodifikasi. Nanti seperti apa. Tapi yang jelas kalau definisi secara teori peraturan ya seperti ini. Dalam prakteknya bisa nanti dimodifikasi. Gitu teman-teman. Jadi intinya bisa tadi merger. Tadi fokus kita, oh ya, disclaimer-nya untuk pertemuan hari ini kita fokusnya yang merger. Jadi nanti kasusnya itu A membeli B, kemudian B hilang, bubar, itu merger. Jadi semuanya dibeli, jadi bukan konsolidasi, bukan apa, tapi merger. Jadi fokus kita di pertemuan pertama ini adalah ke merger. Ya, teman-teman ya. Jadi fokusnya akuntansi merger, supaya teman-teman bisa fokus. Untuk yang lain nanti bisa di pertemuan berikutnya. Fokus kita merger. Nah, itu ya, itu bentuk kombinasi bisnis. Ini metodenya tadi ya sama ya. Ini metode dan bentuk ini apa istilahnya berkaitan. Nah, strateginya tadi kalau horizontal itu berarti di bidang yang sama. Jadi kombinasinya di bidang yang sama. Tadi sama-sama bank bersatu, sama-sama perusahaan telekomunikasi bersatu atau dibeli, itu namanya horizontal. Ke samping, horizontal itu ke samping. Kalau vertikal itu ke atas. Artinya urutan. Jadi vertikal itu artinya satu perusahaan garmen. Garmen itu kemudian ini garmen. Garmen itu kemudian membeli perusahaan tekstil untuk kainnya, mesin jahit, terus perusahaan benang. Jadi semuanya di rangkaian produksinya dibeli. Jadi dia menguasai dari hulu ke hilir. Itu namanya integrasi vertikal. Kalau konglomerasi itu tidak ada hubungannya. Dia membeli perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan usahanya. Contohnya apa? PT Jarum beli apa? Tahu nggak teman-teman? Makanya orang-orang kaya itu namanya konglomerat. Karena usahanya itu macam-macam dan beda-beda. Dia punya banyak perusahaan, dia punya banyak industri itu. Contohnya apa? Contohnya Jarum membeli apa? Jarum itu BCA. Jadi pemegang saham BCA itu Jarum. Maksudnya Budi Hartono lah ya, maksudnya pemiliknya itu. Maksudnya contohnya itu. Kalau Khairul Tanjung punya banyak ini ya, punya banyak usaha gitu. Itu konglomerasi, makanya namanya konglomerat. Oke, materinya cuma 3 slide ini teman-teman. Kalau disederhanakan, 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah contoh. Nah, 4, 5 itu sudah contoh. Nah, mana ketika ada bergabung A dan B, kita bicara merger ya, A dan B menjadi A, itu gimana cara mencatatnya? Yang berlaku saat ini adalah pakai metode purchase. Jadi metode purchase itu seolah-olah diperlakukan B itu dibeli oleh A. Ya enggak? B itu dibeli oleh A. Yang namanya pembelian itu harus pakai nilai wajar. Jadi metode purchase itu semua B dihitung dulu, aset dan liabilitasnya dihitung dulu. Asetnya berapa nilai wajarnya, liabilitasnya berapa nilai wajarnya, dinetkan, namanya aset neto. Aset neto itu ekuitas ya, aset dikurangi liabilitas ketemu aset neto, dihitung berapa, terus kemudian A mau bayar berapa. Nah, itu namanya metode pembelian, purchase. Paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami?
Halo? Pak. Bisa, Pak. Kata kuncinya ketika ada pembelian, pengakuisisian yang sifatnya merger, akuisisi yang 100% dibeli, itu kata kunci pertamanya hitung nilai wajarnya yang dibeli. Makanya nanti dalam soal itu selalu disimbol pembeli itu P, yang dibeli itu S. Di mana-mana nama PT-nya dibuat seperti itu. P itu parent, S itu subsidiary. Atau P itu pembeli, S itu yang dibeli gitu ya. Jadi itu teman-teman, nanti yang nama PT-nya sengaja dibuat seperti itu untuk memudahkan. Jadi ketika pakai metode purchase, berarti nanti P harus menghitung S itu berapa sih nilai aset netonya, nilai wajarnya berapa? Nilai wajar ya, bukan nilai buku, nilai wajar. Pakai nilai wajar. Itu yang berlaku. Tapi kalau pakai pooling itu yang dipakai nilai buku dan itu tidak dipakai saat ini. Hanya untuk perkenalan. Jadi tidak usah kita bahas lebih lanjut, nggak apa-apa. Hanya untuk tahu. Dulu pernah ada metode pooling. Kalau pooling digabungin aja, nggak seperti pembelian, kayak bergabung gitu ya, sesuai dengan nilai bukunya. Kalau purchase itu sesuai dengan nilai wajarnya. Kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu. Jadi langkah pertama, kalau teman-teman mau menggunakan metode ini, dan ini yang akan kita pakai untuk menjawab semua soal nanti, metode purchase. Langkah pertama tentukan dulu siapa yang membeli ini, siapa yang mengakuisisi, siapa pihak yang jadi pusatnya ini siapa. Biasanya PTP, kata-katanya hurufnya P. Ya. Pihak pengakuisisi itu pihak yang memberikan imbalan. Tadi P dan S. P membeli S. Jadilah P yang gede gitu ya, karena digabung. Nah, P ini nanti akan pertama dihitung dulu tadi kan aset netonya berapa. Terus kemudian P itu akan ngasih imbalan. Yang namanya orang beli kan harus tukar menukar kan, harus ngasih apa? Bisa cash, ngasih duit tunai, pembeliannya tunai, atau non cash, atau nerbitin saham, atau nerbitin utang. Nah itu harga belinya bisa berupa cash, bisa berupa utang, bond payable ya, bisa berupa saham. Nah, itu semuanya pakai nilai wajar, pakai nilai wajar. Oke, baik ya. Jadi ini semuanya pakai nilai wajar. Nah nanti ketika ada perbedaan antara nilai yang dibeli dengan nilai pembeliannya bisa menimbulkan selisih, namanya goodwill. Sekarang saya tanya, misalnya ini P, ini S. S dihitung, S punya aset, punya liabilitas, dihitung nilai wajarnya, dikurangi ketemu aset neto. Misalnya aset netonya adalah 1.000. P kemudian menyerahkan uang tunai dibeli 1.200. Pertanyaan saya, selisih 200 dicatat sebagai apa? Teman-teman? Goodwill, Pak. Jadi goodwill itu terjadi ketika harga beli, harga yang dikasih oleh P ini, nilai wajar yang diserahkan oleh P berupa uang 1.200, itu melebihi nilai wajar aset neto yang dibeli. Jadi nilainya cuma 1.000 kok dibeli 1.200. Loh kok mau Pak dia? Uang nilainya cuma 1.000 kok dibeli 1.200. Kok P mau Pak? Apa P nggak tahu? P tahu. Nah terus, ya karena S itu spesial. S ini strategis dia, punya nama dia, punya brand. Nah itu namanya goodwill ya. Maksudnya punya sesuatu yang tak berwujud. Ini spesial ini S ini. Strategis lokasinya atau strategis perannya. Kalau saya nggak beli sekarang, dibeli oleh orang lain. Ya makanya saya berani ngasih 1.200. Itu namanya goodwill. Jadi goodwill, tak berwujud. Sekarang sebaliknya. Kalau harganya 1.000 tapi dibeli cuma 900, namanya apa? Gain or bargain purchase. Gain and bargain purchase. Namanya bargain purchase. Jadi beli untung, jadi gain. Ya, gainnya ini masuk di laporan laba rugi. Menjadi gainnya si P. Nah, fokus kita lebih ke sisi P ya, lebih ke sisi yang mengakuisisi. Itu teman-teman ya. Ini pakai imbalan atau harga perolehan. Oke, clear ya? Nah, jadi intinya harga perolehan nilai investasi kita itu sebesar nilai wajar yang kita serahkan.
Kalau kita serahkan berupa uang tunai ya itulah nilainya. Kalau kita serahkan berupa saham ya berapa nilai wajar saham yang kita serahkan itulah nilai harga perolehan investasi kita. Kalau kita nerbitin obligasi ya berapa nilai wajar atau present value obligasi itulah nilai dari investasi kita. Clear? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi saya simpulkan ketika ada orang mengakuisisi, ini kita bicara akuisisi dalam hal merger ya. Akuisisi dalam konteks akuisisi beli seluruhnya kemudian dibubarkan yang dibeli, namanya merger. Jadi kita beli, jangan rancu istilah akuisisi ya. Jadi P membeli S, kemudian S dibubarkan, jadilah P yang besar. Nah, tadi semua biaya untuk membeli aset netonya S, itulah namanya equity investment. Jadi ketika P aset netonya 1.000, P nyerahin apa? Nyerahin uang 200. Terus nyerahin saham 800. Terus nyerahin obligasi 200. Nah, semuanya total ini 1.200 itulah dicatat sebagai equity investment debit. Itu sebagai harga perolehan dari equity investment in S debit. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Terus selain biaya itu apakah ada biaya lain, Pak? Ada. Selain bayar ke S tadi, bayar cash, bayar saham sebagai kompensasi ke S. Apakah bayar lagi? Oh iya, dia mengeluarkan biaya apa, Pak? Bayar konsultan. Bayar konsultan, bayar akuntan, bayar macam-macam biaya pendaftaran macam-macam. Itu masuk mana, Pak? Dilihat. Kalau biayanya itu terkait dengan akuisisi, misalnya biaya konsultan hukum untuk akuisisi, biaya akuntan untuk akuisisi secara keseluruhan, itu dicatat sebagai expense. Namanya beban investasi atau beban operasi. Saya ulangi lagi. Biaya untuk akuisisi yang lain, misalnya bayar konsultan hukum, daftar ke OJK untuk akuisisi misalnya, itu semuanya expense. Nah, kemudian untuk biaya yang lain apalagi, Pak? Misalnya dia nerbitin saham, ada biaya penerbitan saham. Nah, itu langsung yang terkait dengan penerbitan saham langsung mengurangi share premium. Masih ingat ya? Materi AKM. Langsung mengurangi share premium. Ya. Kalau dia nerbitin obligasi, ada biaya obligasi, langsung mengurangi nilai obligasi. Masih ingat? Halo? Masih ingat? Masih, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Tadi kalau kita bayar biaya akuntan, biaya konsultan hukum, masuk mana? Investment expense. Investment expense. Tapi kalau bayar konsultan hukumnya untuk menerbitin saham, masuk mana? Mengurangi share premium. Tahu bedanya ya? Kalau saya bayar konsultan hukum untuk ngurusin akuisisi secara keseluruhan, itu namanya masuk ke investment expense. Tapi kalau saya ngurusin apa? Bayar konsultan hukum untuk ngurusin penerbitan saham, itu namanya masuk share premium, mengurangi share premium. Bisa dibedakan? Halo? Pokoknya biaya-biaya yang langsung terkait dengan penerbitan saham, seperti registrasi saham, bayar fee akuntan saham, bayar konsultan hukum untuk saham, itu semuanya mengurangi share premium, yang langsung terkait dengan saham. Tapi kalau obligasi juga seperti itu. Biaya yang lain terkait dengan obligasi, penerbitan obligasi. Tapi kalau biaya yang umum untuk akuisisi, konsultan hukum akuisisi secara keseluruhan, akuntan untuk secara keseluruhan, itu adalah expense. Oke, jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selesai. Sudah, itulah materi kita hari ini. Selesai, teman-teman. Tinggal latihan. Selesai kita. Intinya di sini. Boleh? Ya, silakan. Boleh. Kalau dalam praktiknya, investment yang dibayarkan perusahaan parent itu berdasarkan apa aja gitu, Pak? Besarannya. Maksudnya gimana? Misalnya, perusahaan parent membayar investment sebesar sekian itu berdasarkan apa-apa aja gitu pertimbangannya, Pak? Maksudnya harganya gitu? Iya. Ini konteksnya merger atau maksudnya akuisisi secara semuanya 100% kemudian dibubarkan jadi merger, atau akuisisi sebagian 70%, 60%?
Kalau merger gitu, Pak. Kalau merger berarti tadi P akan membeli semuanya S, betul nggak? Iya. Jadi nanti S kemudian dibubarkan. Jadi seolah-olah S itu menggabungkan diri ke sini. Jadi S itu sudah tidak ada lagi. Apa yang diperhitungkan itu tadi nilai wajar dari asetnya S tadi. Jadi ketika P mau membeli S, menentukan harganya itu dilihat emang S punya apa saja. OS punya gedung, OS punya cash di bank, OS punya piutang sekian-sekian, asetnya semua. Oke. Hitung nilai wajarnya sekarang. Jangan nilai buku, nilai wajarnya hitung. Berapa total? Termasuk utang-utangnya, kurangin utangnya berapa sekalian, net berapa. Nah, itu. Jadi pertimbangannya adalah itu tadi nilai wajar dari net aset yang dimiliki oleh S. Kenapa net aset ya tadi? Karena utangnya juga kita akuisisi kan. Ketika kita beli S berarti ya kita ikut nanggung utangnya S juga itu semuanya. Makanya harus dinetkan. Jadi itu pertimbangannya. Jadi semua kata kuncinya nilai wajar. Makanya teman-teman nanti kalau ketemu soal, langkah pertama hitung nilai aset netonya. Aset netonya dari yang akan di akuisisi yang di merger tadi. Seperti itu. Tapi ini Pak, kan tadi ada goodwill itu kan karena yang dibayarkan itu lebih besar daripada fair value net asetnya. Nah, perusahaan parent itu membayar lebih dari net aset itu atas dasar apa gitu Pak? Atau ya udah untuk kayak untuk goodwill-nya gitu, untuk karena perusahaan yang dia beli itu punya nama dan sebagainya gitu Pak? Ya boleh. Makanya itulah kenapa disebut goodwill dan aset tak berwujud. Itu judgment, artinya begini. Teman-teman kalau nilai, mohon maaf, kalau nilai Gojek itu kan sebenarnya asetnya nggak banyak, betul nggak? Gojek itu asetnya nggak banyak, maksudnya aset tetap, aset yang berwujud yang kayak KSN itu nggak banyak. Tapi kenapa Gojek itu bisa nilainya bisa triliunan rupiah? Ya banyak kan tak berwujud. Sama seperti tadi, si S dinilai kok cuma 1.000 aset netonya, yang terlihat cuma 1.000. Tapi S ini sangat strategis, dia punya data yang sangat penting, dia punya pelanggan yang loyal, dia punya apa istilahnya tadi data yang luar biasa, brand yang sangat bagus, itu kan nggak kelihatan misalnya atau tadi yang nggak ada di laporan keuangan misalnya dia itu penentu apa istilahnya kebijakan atau dia itu market leader di wilayah itu misalnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian pertimbangan itulah yang kemudian memang secara laporan keuangan yang terlihat cuma 1.000 yang bisa dihitung. Tapi memang dia di sesungguhnya lebih dari itu nilainya itu loh. Jadi memang biasanya meminta bantuan appraiser biasanya. Bisa meminta appraiser. Ini berapa sih nilainya gitu. Misalnya sama-sama kris. Yang satu kris baru buatan tahun 2000, yang satu kris zaman Majapahit. Beda kan nilainya kan, tahu nggak? Kalau dilihat dari cuma berwujudnya sama-sama keris, sama-sama bahannya besi gitu, tapi dari segi tadi yang tak berwujudnya itu loh, yang membuat mahal. Apakah historisnya atau ininya? Nah seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Tahan. Ini tinggal ilustrasi yang simpel-simpel. Ada 8 ilustrasi yang belian dengan instrumen yang berbeda-beda. Pertama dia beli cash. Jurnalnya apa kalau beli cash itu berarti? Jurnalnya apa kalau beli cash? Beli Poppy, pasti Poppy itu yang pembeli ya. Poppy beli Sani. Dibeli dengan harga 100 miliar. Berarti nilai investasinya berapa teman-teman? 100 miliar. 100 miliar equity investment pada cash. Nah, itu. Jadi jurnal pembelian nanti bedain dengan jurnal masalah goodwill ya. Kalau goodwill kan harus membandingkan dengan aset neto. Tapi kalau untuk jurnal pembelian ya apa yang kita beli, apa yang kita kasih ya langsung di jurnal. Jurnal goodwill nggak di sini. Jurnal goodwill nanti kalau menjurnal pengambil alian. Jadi yang namanya merger itu kan kita akan dapat cash, akan dapat piutang, akan dapat aset tetap, betul nggak? Ya nggak?
ketika P beli S, itu kan berarti S akan menyerahkan semua aset netonya, semua utang-utangnya, semua asetnya diserahin ke P. Itu ada jurnal sendiri. Disitulah nanti muncul goodwill atau enggak di jurnal itu. Paham ya? Tapi kalau untuk jurnal pembelian yang dikeluarkan P, ya jurnalnya biasa aja. Ngeluarin cash pada equity investment. Terus apalagi bayar apalagi dia? Oh, bayar konsultasi dan jasa notaris. Berarti apa itu? Equity Investment Expense expense, Pak. pada Semuanya kas. expense semua. Karena nggak ada hubungannya dengan saham atau obligasi gitu ya. Jadi expense. Nah, itu pertama dengan cash. Kalau dia beli dengan saham gimana? Hati-hati, kalau beli saham itu biasanya pasti ada penerbitan saham. Contoh ya, ini nomor 2, beli dengan saham. Ini kebetulan contohnya dibuat satu-satu. Maksudnya gimana Pak? Contoh 1 khusus cash semua. Contoh 2 saham semua. Contoh 3 dengan tanah semua. Nanti kalau di soal digabung. Dia beli, dia nyerahin cash iya, nyerahin saham iya, nyerahin tanah iya. Nah gitu. Nah, kalau di contoh yang singkat-singkat ini kita bisa-bisa dulu. Nanti baru di yang kelima nanti komprehensif. Oke ya. Jadi kita tuntaskan dulu, nanti setelah ini kita istirahat ya. Istirahat sholat, nanti kita latihan yang komprehensif. Kita bahas yang komprehensif. Ini yang singkat-singkat dulu. Kalau saham gimana? Ya sudah, nilai investasinya sesuai dengan nilai wajar saham. Contoh, nerbitin 100.000 saham, per lembarnya 16. Berarti total berapa? Total berapa? 1.600.000. Itulah nilai investasinya 1.600.000. Bagi dengan share capital, ini kan ada ya, aparnya berarti share capital 100 kali 10 1 juta, sisanya share premium. Nah inilah seperti ini. Nah ini ada, nah ini semua registrasi saham. Ini masuk saham, mengurangi share premium 5.000. Fee akuntan dalam penerbitan saham juga mengurangi 10.000 share premium. Biaya percetakan saham, common stock ya, 25.000. Jadi total 40.000 itu akan mengurangi share premium. Makanya share premium di debit. Sementara untuk konsultasi penggabungan secara keseluruhan masuk expense. Jadi dia ngeluarin cash 120, sekaligus dia ngeluarin saham totalnya 1,6 nilai wajar. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau kecepatan bilang ya, kecepatan nggak? Kalau mau diulang, diulang. Silahkan. Mumpung belum jauh, contohnya. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya di sini kan ada biaya konsultasi ya, Pak. Kalau di sini tidak ada biaya konsultasi, jadi di sisi kreditnya apa ya, Pak? Yang mana? Yang share premium ordinary, yang 40.000 itu. Terus? Kalau tidak ada biaya konsultasi, jadi tetap cash, Pak, sisi kreditnya. Yang ini? Ini nggak ada? Iya, Pak. Ya udah cash 40. Kan biaya asumsinya, biaya registrasi itu dibayar cash, ya nggak? Biaya registrasi, biaya percetakan, biaya konsultasi itu asumsinya kalau nggak ada keterangan lain itu dibayar cash. Misalnya kalau ngutang Pak dia ya berarti account payable kalau ngutang, ya nggak? Kalau dia bayar konsultannya ngutang atau bayar registrasi sahamnya ngutang ya berarti ya account payable atau liability apa gitu nama akunnya. Gitu Tari. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Asumsikan. Bertanya. Silakan. Tadi kan untuk yang sekuritas itu kan kalau ada biaya penerbitan dan registrasi itu bisa pengurangan additional paid-in capital atau share premium itu bedanya apa ya Pak pemakaiannya itu? Sama. Nama lain dulu orang Amerika menggunakan kata-kata additional paid-in capital. Itu nama lain dari share capital, share premium. Dulu kalau pakai bukunya BIMS, ya bukunya ini nama ininya adalah common stock. Ya enggak? Common stock itu nama lain dari share capital. Nah, karena kita sudah terlanjur menggunakan bukunya KESO, IFRS, intermediate, maka nama akun-akunnya kita sesuaikan. Jadi sebenarnya
Nama akun kalau di bukunya bukunya BIMS ini adalah common stock. Ini common stock, terus ini adalah paid in capital atau additional paid in capital. Nama lain dari share premium gitu. Nah, ini nanti coba kita sederhanakan ya. Maksudnya kita rapikan nama akunnya supaya teman-teman tidak bingung nama akun. Sama itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Terus yang C, dia nerbitin tanah. Dia belinya pakai tanah. Ditukar dengan tanah. Jadi si S, semua aset netonya dibeli dengan tanah. Tanahnya mahal gitu ya. Dibeli dengan tanah. Gimana caranya? Ya sudah, berapa nilai wajar tanah? Berarti makanya land, equity investment sesuai dengan nilai wajar tanah. Intinya nilai equity investment sesuai dengan nilai wajar yang diserahkan. Kita nyerahin cash ya cash, kita nyerahin saham ya sesuai dengan nilai wajar saham, kita nyerahin tanah ya sesuai dengan nilai wajar tanah, gitu ya. Ya sudah, berapa nilai cost-nya tanah? Oh, cost-nya tanah 1 juta. 1 juta. Berarti selisihnya dicatat sebagai gain, Pak. Gain on land disposal. Konsultasi sama ya, investment expense. Oke. Gedung juga sama, gedung. Kalau beli gedung, nilai wajarnya 1,7 ya berarti ya nilainya 1,7. Terus ada akumulasi depresiasi dihilangin 400. Terus nilai gedungnya di kredit sesuai dengan cost-nya. Ini cost-nya kan 1,8. Sisanya gain on building disposal. Investment expense sama. Oke? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini sengaja dibikin pisah-pisah, nanti ada satu soal yang digabungkan. Jadi sekali beli dia nerbitin saham, dia bayar cash, dia nerbitin obligasi gitu ya. Nah, ini bayar dengan piutang. Sama ya, piutang. Jadi ngasih piutang. Jadi kita piutang kan aset. Jadi kita serahkan untuk membeli tadi, perusahaan tadi. Nah, sama, nilai wajarnya berapa? 1,7. Terus ada AFDA nggak? Oh, ada AFDA. 110, dihilangin. Berapa nilai piutangnya? Nilai cost-nya awalnya 1,8, nilai bukunya. Selisihnya gain. Nah, mirip-mirip tadi lah, sama. Gain on AR disposal. Investment expense. Nah, gimana kalau dengan obligasi? Ingat, kalau ada obligasi itu yang dipakai nilai wajar atau nilai par untuk menghitung investment tadi. Ini kan obligasi nilai parnya, nilai face value-nya 2 juta, tapi present value-nya atau nilai wajar atau present value-nya 1,925. Pertanyaan saya, berapa nilai investment kita? 2 juta atau 1,925? Nilai wajar. 1,925. 1,925. Oke. Bonus payable-nya berapa ya? Bonus payable-nya 1,925. Masih ingat kan? Masih ingat kenal obligasi ya? Obligasi dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, gimana ada biaya penerbitan obligasi? Akan mengurangi apa? Bond payable. Nah, jadi bond payable-nya di debit. 50. Investment-nya sama. Investment expense 80. Total 130. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Nah, ini contoh obligasinya diskon ya. Sekarang yang obligasinya premium. Harganya 2 juta nilai parnya tapi dijual dengan 2,25. Yang dipakai yang ini, yang percent value-nya ini. Jadi nilai investasinya 2025, bonus payable-nya ini premium ya. Nah, nanti di biaya penerbitan 50 akan mengurangi obligasi. Seperti itu. Oke. Terakhir, ini contoh yang ke-8 yang terakhir adalah, masih ingat nggak teman-teman? Bagaimana kalau saham itu diterbitkan nilai wajarnya kurang dari nilai par? Kalau tadi kan yang nomor 2, ini sahamnya nilai pasarnya melebihi nilai par, sehingga ada share premium. Nah ini, yang contoh 8 ini, harga pasarnya cuma 9, sementara nilai parnya 10.
Harga wajarnya cuma 9. Jadi nggak ada share premium, malah kurang ini, malah minus ini. Masih ingat nggak dicatat di apa? Mengurangi share Mengurangi premium. RE, Pak. Kalau masih ada, kalau ada saldo share premium, mengurangi share premiumnya, Pak. Nggak ada, misal 0. Kalau nggak ada ke return earning, Pak. Nah, baik. Jadi equity investment kan 900, sementara share capitalnya kan ini 1 juta kan share capitalnya kan. Jadi bisa ada yang pakai RE, ada yang pakai share premium negatif, namanya disagio. Kalau dulu disagio. Kalau di slide yang ini pakai RE, ya pakai RE. Tapi ada yang menggunakan share premium negatif. Nggak apa, kalau kita sepakati sih kalau mau pakai RE nggak apa-apa pakai RE. Berarti nanti kalau ada biaya penerbitan saham, yang ini yang 40 tadi nih, 5.000 tambah 10 tambah 25, ya akan mengurangi share premium atau mengurangi RE ini. Seperti ini. Oke, clear? Clear? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, cukup insya Allah saya. Jadi nanti kita istirahat dulu. Yang mau makan siang, mau sholat. Kita masih punya satu lagi ilustrasi. Ada 4 ilustrasi, tapi yang 3 sama kok. Nanti ini kan nggak ada goodwill dan sebagainya. Nanti kita ada 3 contoh, ada 4 contoh. Ya. Baru nanti kita kalau ada waktu kita bahas soal UTS kemarin. Kalau misalnya nggak ada, insya Allah nanti bisa dikerjakan di rumah teman-teman. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan sebelum kita istirahat. Kalau tidak ada, mau istirahat berapa menit? 15 menit cukup? Atau terlalu lama? Cukup, Pak. Ya dah, silakan. Nanti soalnya kalau ada yang, Pak ini kelamaan istirahatnya, wah, ada yang gitu. Baik, kita istirahat. Nah, sekarang kita ke contoh komprehensif tapi belum komprehensif. Komprehensif tapi belum komprehensif. Maksudnya belum seperti soal-soal kayak soal UTS tahun lalu. Soal UTS tahun lalu itu mirip-mirip yang nanti yang nomor 4. Kita sederhanakan ya. Dan untuk mencatat bagaimana mencatat goodwill, gain on bargain purchase dan sebagainya. Oke. Ini contohnya persis seperti tadi teman-teman. Persis seperti contoh nomor berapa ini? Contoh nomor 2 ya. Jadi dia beli dengan menerbitkan saham. Berarti nilai sahamnya 100.000 kali 16 berarti 1.600.000. Nah, sekarang teman-teman ditunjukin. Kalau tadi kan baru sebatas ini, dipotong sini soalnya. Jurnal. Sekarang teman-teman ditunjukin berapa jumlah aset netonya si yang dibeli ini. Si Suni ini. Inilah aset netonya. Ini ada di soal. Inilah neraca PT Suni. Dan sekali lagi untuk menyederhanakan contoh, asumsi book value sama dengan fair value. Padahal sebenarnya nanti di soal itu tidak sama. Biasanya nanti dicantumin book value-nya berapa, fair value-nya berapa. Tapi oke lah, kita anggap book value sama dengan fair value. Jadi, ketika ada soal ini, langkah pertama teman-teman apa? Ngitung apa dulu? Pertama kali. Hitung total itu Pak, selisih dari aset sama liabilitas bukan Pak? Oke. Langkah pertama teman-teman hitung dulu imbalannya berapa. Atau aset netonya dulu deh. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya dulu atau ini. Bareng juga boleh. Maksudnya gini. Pertama yang paling penting untuk mencari selisih kan, oke. Teman-teman harus nyari aset neto yang dibeli. Kita sepakati ya biar gampang. Yang pertama, tentukan berapa sih aset neto dari Suni ini. Berapa? Dalam soal ini berapa? Aset neto itu nama lain dari equity ini. Aset neto itu kan rumusnya aset dikurangi liabilitas. Itulah aset neto, nama lainnya ekuitas. Ekuitas itu net aset atau aset neto. Ya inilah.
Kebetulan ini fair value ya, harus fair value. Ini kebetulan fair value sama dengan book value. Jadi inilah nilai fair value dari aset netonya 1,6. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Berapa Jelas, harga Pak. pembeliannya? Berapa harga belinya? Dia dibeli dengan saham. Berapa nilai sahamnya? Harga belinya berapa nilainya? 1,6, Pak. 1.600.000. Nah, 1.600.000. 100.000 dikali harga pasarnya 1.600.000. Nilai aset netonya juga 1.600.000. Ada selisih nggak? Nggak ada. Ya berarti nggak ada goodwill, nggak ada bargain purchase. Ya sudah, normal saja jurnalnya. Pertama jurnal ini persis seperti jurnal yang tadi. Nah, pertama jurnal pembelian itu ini. Makanya jurnal pembelian itu nggak ada hubungannya dengan goodwill atau enggak. Goodwill itu adanya di jurnal nomor 3 ini. Jurnal saat mencatat pengambil alian. Saat mentransfer ini loh. Nilai-nilai kas ini semuanya ditransfer ke miliknya Poppy. Warna hijau ini warnanya Poppy. Kuning ini warnanya Suni. Jadi yang membuat jurnal, biasanya kalau di soal itu yang ditanya jurnalnya si pengakuisisi, si P. Jurnalnya P. Ini dan ini. Kalau jurnal ini tidak. Ini jurnal pembubaran, ini biasanya yang jurnal ini sisa nih. Jadi Suni ya membubarkan diri. Makanya dihapus semua cash-nya, dihapus semua liabilitasnya, jadi hilang. Tapi ini jarang diminta. Kalau diminta ya nggak apa-apa, tinggal dibalik neracanya. Ya, ingat cara membaliknya sesuai dengan nilai buku ya, sesuai dengan nilai bukunya, bukan nilai wajarnya untuk si Suni. Tapi kalau si ini yang buat adalah si Poppy. Si Poppy akan mentransfer ini sesuai dengan nilai wajar. Jadi nilai wajarnya si Suni kebetulan ini sama ya, makanya soalnya kurang ini karena dibuat sama jadi nggak tahu bedanya gitu. Nah ini nilai wajar ini ditransfer. Jadi si Poppy dapat cash, ya nggak? Dia dapat cash, dapat AR, dapat inventory semuanya masuk ke dia, termasuk liabilitas juga masuk dia. Nah equity investment-nya ini juga tadi dibalik. Dia kan udah mencatat ini nih, equity investment 1,6. Begitu membuat jurnal pengalian, equity investment-nya dibalik, dihilangin. Sehingga nanti di laporan keuangannya nggak ada akun equity investment. Betul? Halo? Iya, betul, Pak. Karena sudah ditukar dengan ini, dengan cash, dengan ini liabilitasnya macam-macam. Nah, ini karena hubungannya merger ya, ini karena merger. Nah, setelah itu, sampai di sini paham nggak? Halo? Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Setelah membuat jurnalnya, langsung diubah neracanya. Nah, ini. Jadi neracanya si Poppy, itu karena kita di soal nggak disebutin ya berapa neracanya si Poppy. Ini kan neracanya si Suni. Harusnya si Poppy punya neraca juga, punya laporan keuangan. Nanti ditambah dengan ini hasil akuisisi tadi. Pertama cash-nya, kenapa dikurangi 120, teman-teman? Dari mana 120 tadi? Yang dikeluarkan untuk biaya-biaya tadi, Pak. Nah, ini 120 ini. Kan dia keluar cash 120 nih si Poppy. Makanya cash-nya berkurang 120. Tapi dia kan dapat cash juga dari si Suni. Jadi si Suni ada cash 200, makanya cash-nya si Poppy dikurangi 120 ditambah 200. AR-nya ini semuanya, ini tinggal mindahin dari yang ini tadi. Mana tadi? Nah, tinggal mindahin dari yang ini tinggal dipindahin, tambahin. Begitu pula dengan liabilitasnya. Nah, ini share capital ini sesuai dengan yang diterbitin ini, share capital, share premium, inilah. Share capitalnya 1 juta, share premiumnya 600 dikurangi 40, jadi 560. Terus ada investment expense. Ingat, expense akan mengurangi RE. Karena expense lahirnya nanti mengurangi net income mengurangi RE gitu ya. Jadi ini expense mengurangi RE. Kalau ada gain akan menambah RE. Makanya RE berkurang 80. Nah, disinilah nanti di ilustrasi 4 kita praktek angka beneran. Ini kan masih ek gitu, masih ek. Nanti kita praktek angka beneran. Seperti itu. Oke? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kita percepat sedikit. Ilustrasi 2 sama dengan ilustrasi 1, persis. Bedanya cuma apa? Cuma harga sahamnya bukan 16. Yang lain angkanya sama persis.
Makanya biar cepat, ya nggak? Biar cepat. Ilustrasi 2 ini sama persis. Sama persis, ininya juga sama. Sama persis. Bedanya cuma ininya loh. Sahamnya 18. Jadi berapa nilai pembeliannya? Harga pembeliannya berapa berarti? 1.800.000. 1.800.000. Sementara aset netonya berapa yang dibeli? 1.600.000. 1.600.000. Selisih berapa? Kelebihan berapa? 200.000. Itulah goodwill. Nah, itulah goodwill. Ya sudah, kayak tadi persis. Langkah pertama jurnal pembelian. Jurnal pembelian ya ini. 1,8, share premiumnya naik 800. Ininya sama ya, nggak ada perubahan, sama. Si Suni juga nggak ada perubahan ini. Dia membubarkan diri, nggak ada perubahan. Nah, si Poppy, perubahannya cuma dia muncul akun goodwill. Kalau yang ini sama persis kayak tadi. Cash-nya ini tinggal dipindahin ya. Pindahin cash-nya. Terus liabilitasnya sama, equity investment-nya. Nah, ada selisih 200 nilai goodwill. Nah, muncul goodwill itu munculnya di jurnal yang ini. Di jurnal saat pengalihan itu ya, saat mengambil alih aset-aset si Suni itu. Seperti itu. Jelas, teman-teman? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya udah selesai. Tinggal digabungin di sini. Muncul goodwill lah di sini. Yang lain sama tadi. Kurangi 120 tambah ini. Paling berbedanya di sini. Tadi ya ada goodwill. Terus ini juga beda kan share premiumnya. Jadi 760. Kenapa beda, Pak? Ya karena share premiumnya naik ini 800 dikurangi 40. Beda dengan yang ilustrasi pertama cuma 600 dikurangi 40, 560. Nah, intinya nanti di sini harus balance, Di total aset dengan ini harus balance. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, yang ilustrasi 3, soalnya sama persis, tapi ini bukan goodwill, tapi bargain purchase. Karena nilai sahamnya cuma 15, jadi total harga pembeliannya adalah 1.500.000, sementara total net asetnya adalah 1,6. Jadi untung 100. Inilah bargain purchase. Nah, jurnalnya ini ya, sama. Bedanya di sini ya. Share premiumnya. Oke. Terus, nah ini. Di sini muncul bargain purchase di sini. 100. Ini kalau di total 2,3. Ini cuma 2,2. Jadi selisih ini 100-nya adalah gain on bargain purchase. Gain on bargain purchase ini nanti akan menambah laporan laba ruginya, menambah labanya si Poppy. Jadi akan menambah RE. Gain ini akan menambah RE. Jadi di sini nggak ada goodwill ya. Di sini akan menambah RE 100. Share premiumnya cuma 460. Dia di sini menambah RE 100. Jadi totalnya sama. Begitu, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau kecepatan bisa diulang. Insya Allah saya ulangi. Izin tanya, Pak. Yuk. Kalau yang terkait goodwill tadi itu, Pak, nah itu nilainya apakah goodwill itu akan 200 terus sampai perusahaan itu nggak ada transaksi seperti kayak ini, Pak, apa pengakuisisian gitu, Pak? Apakah nilainya 200 terus sampai selama waktu kombinasi bisnisnya itu, Pak? Oh, tidak. Bisa meningkat? Tidak. Kalau ada impairment. Jadi goodwill juga ada impairment. Ada penurunan nilai. Biasanya setiap akhir periode di apa istilahnya di analisis dulu apakah ada indikator penurunan nilai atau tidak. Tidak. Jadi jawabannya bisa berubah, bisa, sangat bisa. Ya, karena goodwill bisa turun nilainya. Ada penurunan nilai, impairment. Kalau nggak ada, kalau naik nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Kalau naik kan naik mungkin kalau ada pengakuisisian yang lain. Kalau nggak ada pengakuisisian lain akan turun dia. Kalau nggak tetap turun. Kemungkinan akan turun, ada impairment. Jadi impairment goodwill tidak kita bahas di kesempatan ini. Itu kemarin sudah kita bahas di AKM. Impairment goodwill. Oke, sip. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silahkan yang lain sebelum ketemu soal yang ini loh. Ini mirip-mirip soal, nah udah lengkap soalnya. Ya.
Silahkan. Kenapa ini soal nomor 1 di workbook AKL? Kenapa saya sebut lengkap? Pertama, imbalannya variasi, ada cash. Jadi PT Poni ya, sekarang namanya Poni. Pokoknya teman-teman inisiatif lah ya. P sama S ya. Bisa Poni, bisa Panorama, bisa Poli, bisa apa lagi? Pokoknya P dan S. Nama PT-nya itu P dan S. Di AKL ini seringnya gitu. Teman-teman kalau lihat soal nama PT-nya P dan S gitu ya. Oke. Ini sekarang saya tanya dulu. Jadi soalnya itu sebenarnya ini saya modifikasi ya, saya tambahin supaya teman-teman nanti bisa menjawab soal UTS tahun lalu. Ini nggak ada ini, selisih ini nggak ada. Ini inisiatif sendiri bikin selisih. Jadi soalnya itu cuma ini, nama-nama akun, ini PT Poni, ini PTS, ini PTS. Ini S itu Sony ya, book value-nya dan ini fair value-nya. Kalau PT Poni ini book value, jadi ini book value. Jadi ini book value-nya. Yang kita ketahui kan yang harus diketahui nilai wajarnya kan yang akan diambil alih PTS. Oke, langkah pertama. Kalau lihat soal ini apa yang mau dihitung duluan tadi? Apa? Aset neto, Pak. Aset neto dulu. Aset netonya yang mana? Pakai book value atau yang fair value? Yang fair value. Ya berarti yang sisi sini. Lah ini nggak ada di kosong ini nih, nggak ada nilai fair value-nya. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitung aset neto? Total aset dikurangi Aset liabilitas. dikurangi dengan liabilitas. Betul. Hitung total asetnya ketemu 17260 value-nya. Hitung total liabilities ketemunya 32600. Oke? Nah, itulah aset netonya si S. Apa berarti? Ya ini 84660 inilah aset netonya. Setelah ketemu aset neto, hitung apa? Hitung apa? Harga jual, Pak. Investment cost ya, Pak. Yang harus dibayar. Investment cost atau harga belinya yang dibayar oleh P ke S itu apa saja? Pertama cash, tulis 25. Cash 25. Terus obligasi senilai 30 juta, kebetulan ini antara nilai par dengan nilai nominal dengan nilai wajar sama. Kenapa? Bunganya sama. Masih ingat kan? Kalau bunga pasar dengan bunga kupon sama, yield sama kuponnya sama, maka nilainya akan sesuai dengan nilai par. Betul nggak? Betul nggak? Pak. Berarti kas-nya 25, pen-nya 30 juta nilainya, sesuai dengan nilai wajar dan nilai par sama kebetulan. Dan nilai sahamnya, mohon maaf, 30.000 dikalikan nilai pasarnya 1.500, ketemunya 45 juta. Total adalah 100 juta. Itulah nilai atau harga beli atau investment cost, harga beli. Oke. Selisih berapa berarti? Harga belinya 100 juta sementara aset netonya cuma 84.660. Goodwill atau bergain? Goodwill, Pak. Goodwill. Sudah selesai. Tinggal buat jurnal pembelian dan jurnal itu tadi. Tapi sekarang saya tambahin, ada tambahan soal. Teman-teman, cara mencari goodwill itu juga bisa dicari dengan cara pengalokasian harga beli. Ingat, harga beli kita berapa tadi? 100 juta kan? Ya enggak? Ya, Pak. Harga beli kan 100 juta. Nah, 100 juta itu kita alokasikan untuk nilai bukunya berapa sebenarnya nilai buku aset netonya? Kan ini. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Sebenarnya Ya, Pak. nilai buku yang dibeli itu cuma 70.500. Berarti ada selisih 29.500. Ini namanya excess selisih antara fair value dan book value. Ya. Fair value itu fair value harga beli ya, harga beli. Dengan book value ada selisih 29.500. Kita alokasikan kemana? Kita alokasikan ke selisih ini teman-teman. Jadi 29.500 itu adalah ini jumlahnya total berapa, netnya berapa selisih ini. Terus kemudian sisanya baru ke goodwill. Untuk ngecek benar nggak goodwillnya 15.340. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi teman-teman, makanya kenapa saya kasih kolom selisih, supaya teman-teman cari ini under value atau over value. Cash, kebetulan cash sama antara book value dan fair value, jadi 0. Akun receivable naik atau turun?
Account receivable naik atau turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun berarti negatif. Under value ya enggak? Jadi maksudnya under itu turun. Terus inventory naik, over dia naik dia. Jadi maksudnya naik dia. Jadi terus kemudian land itu naik. Kalau naik itu positif ya. Building positif, equipment turun. Nah, untuk utang kebalikan. Kalau utang turun itu tandanya positif, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau Iya, Pak. utang naik itu tandanya negatif. Makanya jangan ketukar, jangan ketukar. Nah, itulah saya rangkum dalam tabel seperti ini. Ini tabel ini loh, angka ini saya pindah ke sini. Jadi tabel itu. Nah, jadi yang 00 tidak saya masukkan, yang saya masukkan yang ada selisihnya saja. Ketemulah 14.160 netnya. Ini di jumlah total negatif positif 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 negatif ketemunya 14.160 dikurangi ini tadi selisihnya ini kan selisih 29.500. Nah, kelebihannya itulah goodwill. Inilah goodwill. Jadi dipahami nggak? Kalau mau diulangi saya ulangi. Saya ulangi lagi ya. Ini sebenarnya nggak ada contoh di sebelumnya. Ini tambahan penjelasan, tambahan materi dan tambahan soal. Jadi kalau teman-teman diminta, coba telusuri goodwill itu dari mana. Alokasikan dari 100.000 ke mana. Oke, kita mulai dari harga beli 100.000 tadi, 100 juta. Harga beli 100 juta. Kita bandingkan dengan nilai bukunya. Kenapa Pak nilai buku? Karena kita akan menelusuri nilai aslinya itu berapa? Nilai bukunya 70.500. Berarti ada selisih 29.500. Dari 29.500 ini, hitung dulu berapa naik turunnya aset dan liabilitas. Oke? Setelah dihitung, di total berapa naik turunnya. Oh, ternyata totalnya netnya 14.160. Oke? Nah, kalau seperti itu ya sudah selisihnya berapa kalau gitu sisanya? Dari 29.500 sudah dialokasikan 14.160, sisanya 15.340. Itulah goodwill. Sama nggak? Sama kan? Sama kan? Sama, Pak. Sama, Pak. Jadi 14.160 itu merupakan tambahan dari 70.50. Jadi 70.500 itu nilai buku awal ditambah dengan kenaikan selisihnya 14.160 ketemunya kan 84.660, betul nggak? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya itu maksudnya. Maksudnya soal itu tuh pengennya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, bikin jurnal kayak tadi biasa. Jurnal pembelian, masukkan. Total kan 100.000 nih harga belinya, 100 juta maksudnya. Cash-nya 25, bond-nya 30. Ini tadi ya, share kapitalnya, totalnya 45 ya, 45. Jadi share kapitalnya 30, share premiumnya 15. Tadi ada berita investment expense, mana tadi? Investment expense, ini 5 juta, penerbitan saham 12 juta. Jadi jurnalnya seperti ini, premium berkurang, ada cash 17. Setelah pembelian adalah pengambil alihan. Pengambil alihan itu berarti masukin ini, yang nilai wajar ya, ini loh. Yang saya lingkarin merah-merah ini, itu pindahin ke jurnalnya si Poni. Nih. Sesuai dengan nilai wajar, ini nilai wajar. Bukan nilai buku ya, nilai wajar. Di sinilah muncul goodwill, masukkan goodwill. Nah, ini juga dimasukkan. Nah, teman-teman harus nyoba. Nanti insya Allah nggak sulit kok. Kalau nyoba nggak sulit. Oke? Baru setelah itu tambahin. Berapa nilai PT Poni setelah merger itu berapa? Kalau sebelum merger yang warna hijau ini sebelum merger. Setelah merger, berapa jadi nilainya? Kan tadi merger kan ada ketambahan dari S tadi. Jadi berapa dia? Nah, untuk membantu saya buatin kolom seperti ini. Nah, silakan teman-teman mau ditiru atau nanti kalau mau langsung setelah merger juga boleh. Langsung ini juga boleh. Tapi kalau mau pakai ini kan caranya.
Dari mana Pak? Pertama sebelum merger ini, tinggal mindahin angkanya. Terus ditambah dengan hasil akuisisi yang kita jurnal ini, pindah ke sini. Ini loh, yang kita jurnal ini. Ya kan? Sampai di sini lah, sampai sini. Nah, yang equity investment nggak usah, kan dihapus ya. Sebentar. Mohon maaf kok hilang ya. Jadi hilang. Sebentar. Nah, jadi teman-teman ini cara jumlahinnya gitu tadi ya. Mana tadi? Ada pertanyaan nggak? Yang akuisisi Peterson ini. Semuanya di asetnya bertambah, di kasnya bertambah sesuai dengan jurnal ini. Setelah itu, nah ada pengeluaran. Yang jurnal nomor ini. Jurnal ini. Nah, jurnal yang ini. Kan dia ngeluarin cash berapa cash yang dikeluarin? Halo? Dia ngeluarin cash berapa? Untuk beli? 42 ya, yang 25 untuk beli, yang 17 untuk biaya tadi. Ya, total 42. Berkurang 42 dia. Bertambah 12.600, berkurang 42, sisanya 12.600. Ini tinggal ditambahin ya, tambahin. Jadi tinggal ditambahin saja itu. Tambah. Kalau pakai Excel cepat. Tapi kalau teman-teman nggak boleh pakai Excel ya harus pakai kalkulator. Total, ketemulah 447.300. Yang baru. Akun payable juga ditambahin yang ini, masuk ke sini, tambah. Bonds payable juga bertambah di sini ya. Nah. Oh, ingat, nah, bond payable bertambah di sini. Dari sini ya, bond payable. Terus share capital juga bertambah 30 di sini. Premium 15 dan 12, netnya 3.000. Jadi dari mana Pak 3.000 ini? 3.000 ini dari premium bertambah 15, berkurang 12. Jadi netnya 3.000, ya enggak? Halo? Betul Pak. Iya, Pak. Nah, angka 5.000 dari mana nih? Kenapa RE berkurang 5.000? Investment expense Pak. Kalau investment expense 5.000. Udah selesai. Insya Allah teman-teman sudah bisa mengerjakan soal yang ditugaskan maupun soal yang tadi di workbook dan di soal UTS, insya Allah. Sudah selesai kita. Sudah selesai. Ini contoh yang komprehensif, insya Allah seperti ini. Tinggal nanti ada beberapa variasi, silakan nanti dilihat di soal-soal di workbook. Mirip-mirip soalnya seperti ini. Silakan, selesai kita. Kalau mau bahas soal UTS ya molor. Kalau mau cukup ya cukuplah. Nanti teman-teman silakan PR-nya yang dikumpulkan cuma yang penugasan yang soal 7. Soal 7 workbook. Kalau yang soal 5 dan soal UTS itu silakan dikerjakan lah. Nanti kalau mau nyocokin jawabannya boleh. Kalau mau nyocokin jawabannya boleh. Saran saya teman-teman praktik, tulis praktik. Mulai dari jurnal, dari kalau perlu teman-teman manual, jangan pakai Excel. Karena nanti kalau latihan ujian, jadi teman-teman melatih kecepatan mirip-mirip pengakun dulu lah, worksheet ya. Teman-teman, tapi kalau nggak salah biasanya kalau di ujian dikasih worksheet teman-teman. Teman-teman tinggal nulis angkanya kalau nggak salah ya. Tapi nanti dilihat. Tapi teman-teman latihan nulis nama-nama akunnya, terus kemudian angka-angkanya. Gimana? Mahayu sudah mulai pijit-pijit kening ini. Gimana Mahayu? Gimana? Silakan. Nafal gimana Nafal? Gimana Pak? Ya, bisa difahami? Iya, so ini masih itu Pak, masih bisa ikutin Pak. Oke, setelah. Gimana? Tari? Bisa Pak, insya Allah. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau teman-teman nggak ada kuliah, kita sempetin bahas soal UTS. Karena teman-teman ada kuliah ya kita selesai tepat waktu jam 13. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahas soal yang ada di RPS. Ya, ada ilustrasi. Ini sebenarnya kita sudah membahas soal, betul nggak teman-teman? Ya nggak? Ilustrasi 4 ini sudah bahas soal ini. Ini soal nomor 1 di workbook ini, soal 1 workbook. Soal 5 mirip-mirip ini. Soal 5 betul mirip ini. Mirip soal 1. Mirip yang ada di slide tadi. Seperti itu. Oke, silakan.
Saya beri Izin kesempatan. Pak. Yuk. Dalam pengakuisisian, apakah mengakuisisi sebuah perusahaan itu bisa dilakukan lebih dari satu perusahaan, Pak? Maksudnya gimana? Apakah mengakuisisi sebuah perusahaan itu bisa dilakukan lebih dari satu perusahaan, Pak? Contohnya? A, B ngakuisisi C gitu? Iya, Pak. Sebentar. Terus berapa porsinya? Iya, Pak. Apakah bisa seperti itu, Pak? Yang namanya, oke, bisa, tapi yang satu tergantung. Misalnya C kan 100%, ya nggak? C yang mau dibeli, C 100%. Oke, A mau beli berapa persen? Kalau A mau beli 40, B mau beli 60, nah itu berarti B nanti jadi parent, B jadi parent, yang A ini dibeli atau ini dibubarkan? Dibeli juga, Pak. Bukan, maksudnya ketika prosesnya ini mungkin kalau kalau bentuknya skemanya akuisisi yang konsolidasian, artinya A nggak bubar. Tetapi kalau susah, kalau misalnya A dan B itu kan entitas yang berbeda. Kemudian mau membeli A diakuisisi semua, terus kemudian A dibubarkan. Yang bubarin siapa yang berwenang bubarin? Ya nggak? Jadi agak rumit ininya, pihak yang ininya. Bisa tapi itu tadi sesuai dengan porsinya. Mungkin sih, mungkin. Ya tinggal dibagi aja, yang nanti yang 60% dialokasikan ke B, yang 40% ke A. Mungkin sih, mungkin. Maksudnya artinya, tapi memang agak rumit teknisnya nanti, agak rumit. Terutama kalau ada goodwill, nanti apakah goodwillnya 40-60 kan gitu. Jadi memang agak rumit di situ. Seperti itu, Pak Andi. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, terkait dengan materi tadi, ada kesulitan memahami dari awal sampai akhir? Izin, Pak. Yuk. Sekedar mengonfirmasi, jadi cara yang kedua yang tadi itu Pak cuma mengetes menguji nilainya udah tepat atau belum itu ya Pak, yang nilai goodwill tadi itu Pak. Iya, sebenarnya selain menguji, biasanya diminta untuk membuat schedule. Jadi sebenarnya selisih antara harga beli dengan nilai bukunya, itu kan ada selisih nih. Nilai buku ini loh. Yang kedua ini. Mana tadi? Sebenarnya kan ini karena kenapa saya jelaskan, karena di soal UTS diminta gitu loh. Yang ini tadi. Ini sebenarnya yang dua ini adalah teman-teman diminta mengalokasikan, menelusuri selisih antara harga beli dengan nilai bukunya itu kemana saja. Dari 29.500 ini, ya ini selisihnya ini untuk mengcover kenaikan penurunan nilai wajar. Nah, sisanya masuk goodwill. Nah, lebih ke situ sebenarnya ya. Gitu. Oke? Oke Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Kalau tidak ada, ini sudah 13.03. Teman-teman sudah siap-siap di kelas berikutnya. Matkul apa berikutnya, teman-teman? ALK, Pak. Oh, ALK. Siapa dosennya? Bu Syani, Pak. Oh, Bu Syani. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman ya atas perhatian yang luar biasa ya. Dengan energi yang tadi sudah sempat tersita di pertemuan di sesi pertama tadi, sekarang nyambung lagi di sesi ketiga. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, semangat. Kata ketua kelas tadi, tetap sehat, tetap waras itu ya. Nah, oke. Mudah-mudahan ini ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan pertama ini yang bilang AKL sulit, mudah-mudahan sudah pelan-pelan, oh ternyata setelah dipelajari ya tidak rumit-rumit banget. Kuncinya setelah ini teman-teman coba kerjakan. Yang dikumpulkan yang pekan depan cuma yang soal 7 saja. Yang soal 5 sama soal UTS. Punya soal UTS-nya enggak? Teman-teman punya soal UTS-nya enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Insya Allah nanti saya share soal UTS-nya ya. Soal UTS tahun kemarin saya share. Kerjakan soal nomor 1.
Jangan terkecoh soalnya memang panjang ceritanya, tapi kalau diambil intinya nggak banyak sebenarnya. Jadi ambil poin-poinnya. Baik, terima kasih. Silakan ditutup doa. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita mengakhiri dengan berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa bersama. Sudah disebutkan, terima kasih. Baik, terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa nanti mengerjakan soal yang diberikan ya. Dan sekali lagi banyak berlatih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bisa ketemunya bisa ke saya. Dan yang paling penting jangan pernah menyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.